Saat itu, hari sudah menjelang malam. Di sebuah pelataran hotel, terlihat seorang petugas keamanan dengan ekspresi wajah tegang sedang melihat ke arah bagasi sebuah taksi yang dipesan pengunjung hotel. Ia melihat ada sesuatu benda yang membuatnya mual sekaligus takut. Karena pengunjung hotel yang memesan tak kunjung kembali, petugas tersebut menyarankan kepada supir taksi untuk menghubungi polisi. Tak lama kemudian polisi pun menerima panggilan telepon dari seorang supir taksi, di mana supir tersebut memberitahu polisi tentang sesuatu yang tertinggal di dalam mobilnya. Supir itu mengatakan kalau ada sebuah koper di bagasi mobil taksinya, ditinggalkan oleh sepasang tamu hotel yang berisi seorang wanita. Wanita itu hampir seluruhnya telanjang, dimutilasi dan bersimbah darah. Kali ini kita akan ke negara Amerika, di mana ada seorang wanita yang bernama Louise Hettermack yang lahir pada bulan Oktober tahun 1995. Ayahnya bernama James L. Mack, sedangkan ibunya bernama Sheila Ann von Wies. Sheila adalah seorang wanita yang berusia 62 tahun, seorang ibu yang berasal dari Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Dia adalah seorang wanita yang sangat berbudaya dan memiliki suami seorang musisi dan komposer jazz bernama James L. Mack. James suaminya memiliki anak dari hubungan sebelumnya. Dia adalah seorang yang suka mengontrol dan manipulatif hingga istri pertamanya Kimberly meninggalkannya. Selepas dari pernikahan pertamanya itu, dia pergi membawa serta anak-anaknya. Di sisi lain, Sheila ingin sekali memiliki anak sendiri dengan James. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian dia hamil seorang bayi perempuan di usia awal 40-an. Pasangan ini menamainya Louise Hettermack dan gadis ini akan menjadi anak tunggal dari pasangan ini. Sheila memberikan yang terbaik untuk Heather dan baik Sheila maupun James sangat menyayangi Heather. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah besar dan indah di area Oak Park, negara bagian Chicago. Seiring berjalannya waktu, Heather semakin menjadi anak emas dari ayahnya. James memanjakan Heather lebih dari yang dia lakukan pada anak-anaknya yang lain. Hal ini tentunya menjadi masa-masa yang menyenangkan untuk Heather sampai pada tahun 2006. James meninggal dunia di usia 77 tahun di kamar hotelnya saat berlibur di Athena, Yunani. Sheila membawa jasadnya ke kamar mayat. Kemudian dia melanjutkan liburannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melihat hal tersebut, Heather langsung muram. Dan walaupun saat itu usianya baru 10 tahun, ia tahu bahwa ayahnya berhak untuk mendapatkan penghormatan yang lebih layak dan mereka dapat berkabung dengan lebih baik. Tepat pada momen inilah, perasaan Heather kepada ibunya mulai berubah 180 derajat. Surat wasiat James yang dituliskan 5 hari sebelum kematiannya menempatkan Heather sebagai penerima utama seluruh kekayaan ayahnya yang dinilai mencapai jutaan dolar. Hari-hari pun berlanjut hingga Heather beranjak remaja. Heather bersekolah di Oak Park and River Forest High School dari tahun 2010 sampai 2014. Saat menjadi senior di Oak Park, Heather mulai berkencan dengan Tommy Schaefer yang berusia 21 tahun. Seorang rapper pengangguran yang juga dikenal sebagai Tommy X. Tommy dan Heather terikat karena mereka berdua sama-sama kehilangan figur seorang ayah. Namun berbeda dengan Heather, ayah Tommy telah meninggalkan keluarga mereka saat dia masih sangat muda. Namun keduanya jelas memiliki perasaan satu sama lain.
Sementara itu Sheila, ibu Heather, percaya bahwa Tommy adalah pengaruh buruk bagi putrinya. Dia secara terbuka menantang hubungan tersebut. Sheila yang tidak menyetujui hubungan tersebut menjual rumah mereka dan memindahkan Heather dan dirinya sendiri ke Gold Coast, Chicago. Yang mana hal ini membuat Heather kecewa yang kedua kalinya terhadap ibunya, sehingga sejak saat itu ia menjadi pemberontak terhadap ibunya. Dia menginap di hotel-hotel mewah dengan menggunakan kartu kredit ibunya dan mencuri uang dalam jumlah besar dari Sheila. Dilaporkan bahwa polisi dipanggil ke rumah Mac sebanyak 86 kali atas laporan pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga antara Januari 2004 dan Juni 2013. Semuanya berkaitan dengan insiden rumah tangga antara ibu dan anak perempuannya. Pada bulan Januari 2010, Heather meninju pergelangan kaki ibunya yang patah. Dia juga dituduh mencuri uang sebesar $1.000. Pada bulan Februari 2011, Heather mematahkan lengan ibunya dan kemudian mencabut kabel telepon untuk mencegah ibunya menelepon 911. Pada bulan November 2012, ia menggigit ibunya, meninggalkan luka memar, namun ibunya menolak untuk mengizinkan polisi memotretnya. Sheila berharap hubungan yang tegang dengan putrinya bisa pulih seiring berjalannya waktu. Segala usaha ia upayakan, termasuk di pertengahan tahun 2014, di mana Sheila saat itu langsung memesan perjalanan wisata bersama anaknya ke Bali. Nampaknya semua akan berjalan baik sampai ia mendengar kabar yang mengejutkan kalau Heather saat itu sedang hamil. Pada bulan Agustus tahun 2014, Sheila dan Heather akhirnya melakukan perjalanan panjang tersebut. Mereka tiba di Santo Regis Hotel di Nusa Dua, Bali. Setelah mereka melakukan perjalanan terbang dengan kelas 1. Sesampainya di hotel tersebut, Sheila terlihat tertidur karena mabuk di kamar hotel. Dan tepat di saat inilah Heather mencuri kartu kredit ibunya dan memesan penerbangan kelas bisnis ke Bali untuk pacarnya Tommy. Tidak lama kemudian Tommy pacarnya pun tiba di Bali. Di mana awalnya menurut Tommy, kedatangannya ke Bali adalah untuk memberitahu Sheila mengenai kehamilan anaknya. Yang mana kemudian nantinya diketahui itu bukanlah maksud utama kedatangannya. Pada malam tanggal 7 Agustus 2014, hanya beberapa hari sejak kedatangan mereka ke Bali, video kamera keamanan di Hotel Santo Regis menunjukkan Sheila bertengkar dengan Tommy di lobi hotel. Kemudian masih di hari yang sama saat itu, hari sudah menjelang malam. Heather dan Tommy turun ke pelataran hotel sambil membawa sebuah koper. Kemudian mereka meletakkan koper tersebut ke dalam bagasi sebuah taksi. Mereka mengatakan kepada supir taksi tersebut untuk menunggu. Berselang beberapa menit, kedua pasangan itu tak kunjung kembali. Malah terlihat seorang petugas keamanan dengan ekspresi wajah tegang sedang melihat ke arah bagasi taksi yang terparkir di halaman hotel. Ia melihat ada sesuatu benda yang membuatnya mual sekaligus takut dan menyarankan kepada supir taksi untuk menghubungi polisi. Tak lama kemudian polisi pun menerima panggilan telepon dari seorang supir taksi, di mana supir tersebut memberitahu polisi tentang sesuatu yang tertinggal di dalam mobilnya. Supir itu mengatakan kalau ada sebuah koper di bagasi mobil taksinya ditinggalkan oleh sepasang tamu hotel yang berisi seorang wanita. Wanita itu hampir seluruhnya telanjang, dimutilasi dan bersimbah darah. Mendapatkan laporan telepon tersebut, polisi pun langsung menuju ke lokasi. Tentunya tidak butuh waktu lama, dikarenakan banyaknya bukti-bukti yang tersebar di lokasi. Mulai dari CCTV dan juga tentunya supir taksi tersebut masih mengenali kedua pasangan muda-mudi tersebut. Pengejaran dilakukan sambil mengecek kamera-kamera di sepanjang jalan sekitar hotel.
sampai Heather dan Tommy berhasil ditangkap di sebuah motel terdekat keesokan harinya. Saat ditangkap, pasangan ini mengatakan kepada polisi bahwa Sheila dibunuh oleh perampok, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Polisi pun menangkap dan menyita telepon genggam pasangan tersebut. Dari penyitaan telepon tersebut, polisi menemukan bahwa Tommy telah berkata kepada sepupunya Robert Bibbs bahwa Heather memintanya untuk mencari seseorang untuk membunuh ibunya dengan bayaran 50.000 US dollar. Heather melihat ibunya sebagai penghalang antara dia dan warisannya. Robert pun menyarankan Tommy untuk melakukan pembunuhan itu sendiri. Dan akhirnya berkat saran dari Robert inilah, waktu ibunya tertidur mabuk di kamarnya, Heather mengambil kartu kredit, lalu dia memesan penerbangan kelas bisnis atas nama ibunya. Untuk pacarnya dia memesan sehingga dia bisa bergabung dengan mereka di Bali untuk menjalankan rencana jahatnya. Pas ditemukan bukti percakapan tersebut, keduanya pun ditangkap dan diinvestigasi lebih dalam. Dari hasil investigasi tersebut didapati informasi bahwa inilah yang terjadi di malam itu saat Sheila kehilangan nyawanya. Sheila dan Heather bertengkar saat mereka check-in di hotel. Sheila menemukan bahwa Heather telah memesan kamar untuk Tommy atas namanya. Sementara itu, Sheila telah merencanakan liburan tersebut untuk mempererat ikatannya dengan putrinya. Maka Sheila pun bergegas pergi dengan marah dan kecewa ke kamarnya. Tommy kemudian tiba di hotel dan menempati kamar yang telah dipesan oleh Heather untuknya. Pada tanggal 12 Agustus, Tommy dan Heather saling bertukar pesan untuk merencanakan pembunuhan Sheila. Heather membius Sheila dengan obat tidur. Lalu Tommy masuk ke kamar dengan membawa mangkuk buah dan memukul kepala Sheila hingga ia berhenti bernapas. Pasangan itu memotong-motong tubuh Sheila dan memasukkannya ke dalam koper. Tommy dan Heather kemudian terlihat dalam rekaman CCTV membawa koper yang berisi mayat Sheila lalu keluar dari hotel dengan kereta koper. Pasangan itu memasukkannya ke dalam taksi sebelum mereka kembali ke hotel. Kemudian mereka pergi melalui pintu keluar yang lain. Supir taksi menunggu pasangan itu kembali, tetapi mereka tidak pernah kembali. Dia membuka bagasi untuk menurunkan koper mereka dan melihat darah di seluruh koper. Dia pun lalu menelepon polisi. Supir dan petugas keamanan resort membawa koper itu ke kantor polisi. Tubuh Sheila yang setengah telanjang ditemukan di dalamnya. Sheila mengalami patah tulang di seluruh kepala dan wajahnya, termasuk hidung dan tulang rahangnya. Penyebab kematian Sheila ditentukan karena sesak nafas. Dia mati lemas karena kehabisan darah. Inilah rangkuman yang terjadi selama proses persidangan. Pada tanggal 15 Agustus 2014, Heather dan Tommy ditetapkan sebagai tahanan. Pada tanggal 20 Agustus, sebuah tes urin mengkonfirmasi bahwa Heather benar hamil, yang awalnya dianggap sebagai tipu muslihat agar ia bisa dipulangkan. Tommy mengaku bahwa ia telah membunuh Sheila setelah ia mengancam akan membunuh bayi mereka yang belum lahir dengan mencekiknya selama setengah menit. Heather dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan Tommy dijatuhi hukuman 18 tahun penjara pada bulan April 2015. Hakim mengatakan saat menjatuhkan hukuman bahwa mereka memberikan keringanan hukuman kepada Heather karena dia telah melahirkan seorang bayi. Pada tanggal 23 September 2015, sepupu Tommy, Robert Bibbs, ditangkap di Chicago dengan tuduhan konspirasi untuk menasehati Heather dan Tommy tentang cara membunuh ibu Heather. Dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara pada tanggal 2 Juni 2017.
Heather menerima total 34 bulan remisi dari hukuman penjaranya, termasuk remisi hari kemerdekaan selama 6 bulan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus 2021 dan dibebaskan dari penjara pada tanggal 29 Oktober 2021 setelah total menjalankan hukuman selama 7 tahun. Heather ingin tetap tinggal di Indonesia bersama putrinya dengan alasan bahwa Indonesia lebih aman dibandingkan Chicago. Namun imigrasi Indonesia mengindikasikan bahwa mereka berdua akan segera dideportasi. Setibanya di Amerika, Heather langsung ditangkap kembali dan pengadilan federal atas dirinya dijadwalkan pada Juli 2023. Namun pada Juni 2023, Heather mengaku bersalah atas satu dakwaan berkonspirasi untuk membunuh seorang warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan perjanjian pembelaannya, dia harus bersiap menghadapi hukuman maksimal 28 tahun penjara atas penghilangan nyawa ibunya.